semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Saat ini 15 November 2020 kita akan mulai kebaktian minggu kita. Sudah semangatkah kalian? Sudah siapkah kalian? Tentunya sudah ya. Ayo kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Erna ditemani loh oleh teman kalian yang namanya Brigita, yang biasa dipanggil Tata. Yuk kita sambut bersama-sama ya. Halo Tata, bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan, baik Kak Erna. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Wah, senang sekali ya. Kita mau mulai kebaktian kita. Iya Tata, lihat tuh teman-teman kamu sudah siap untuk memuji Tuhan. Ayo Tata, teman-teman diajak untuk memuji Tuhan dengan semangat. Oke Kak Erna. Ayo teman-teman semua, kita mulai kebaktian kita kali ini dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Wah, semuanya sudah bersukaria memuji Tuhannya dengan semangat. Selanjutnya kita mau berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat melakukan kebaktian kita dengan baik. Ayo semuanya teman-teman yang ada di rumah. Ayo Tata, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bersama-sama melakukan kebaktian online. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada, biarlah kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tata dan teman-teman yang ada di rumah, masih ingat enggak cerita minggu kemarin? Ada yang ingat? Iya, tentang bangsa Israel yang menyeberang Sungai Yordan dan akan memasuki tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel. Oh iya, aku ingat Kak.
Karena kuasa Tuhan, Sungai Yordan yang airnya meluap-luap bisa surut, maka bangsa Israel bisa menyeberang dengan mudah. Allah hebat banget ya, Kak. Iya Tata, Allah kita memang Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Ada pujiannya kan? Allahku besar, kuat dan perkasa. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ayo Tata, kita ajak teman-teman yang di rumah memujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Diambil dari Ibrani 11 ayat 30 TB. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Wah, tembok kok bisa runtuh ya, Kak? Iya Tata dan teman-teman, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang akan memasuki kota Yeriko. Tapi kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan besar. Bagaimana ya caranya mereka bisa masuk? Karena bangsa Israel taat kepada Bapak Yosua yang memimpin dan taat kepada firman Tuhan, akhirnya nanti kita akan mendengarkan cerita bahwa tembok Yeriko itu bisa runtuh. Hah? Tembok kok bisa runtuh? Wah, penasaran kan? Ayo teman-teman, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jati. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya. Tembok Yeriko robohlah. Nyanyi hosana.
Yeriko robohlah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon pimpinan. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan tema dengan iman melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, Tuhan Allah itu berjanji memberikan sebuah tanah perjanjian kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Di mana kalau kita boleh melihat cerita minggu yang lalu, ya, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel untuk apa? Menyeberang Sungai Yordan. Nah, saat ini kita akan masih ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan cerita yang minggu lalu. Ya, di mana saat ini Yosua akan memasuki tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan, di mana Tuhan masih tetap menuntun mereka untuk melewati, dan saat ini mereka akan bertemu dengan orang-orang Yeriko. Ya. Ia akan masuk ke kota Yeriko, di mana kota ini adik-adik, ya. Kalau Kak Jati boleh lihat gambarnya ini, ya, ini ada posisi di mana kota Yeriko itu. Ya. Kalau kita melihat bagaimana bangunannya, ya, itu adalah bangunannya sangat terdiri dari tembok-tembok yang besar, begitu ya. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Namun kota Yeriko ini memiliki sebuah pertahanan atau tembok yang begitu kuat dan cukup tebal. Ya. Tidak mudah untuk ditembus, ya, karena sangat kuatnya. Ya. Mereka tidak bisa masuk ke kota Yeriko ini karena apa? Pintu gerbangnya juga sudah tertutup. Ya. Kalau kita boleh melihat bagaimana ketatnya, bagaimana kuatnya dari pertahanan dari kota Yeriko ini, ya. Dan kita lihat di sini, ya, Kak Jati lihat kembali bagaimana tembok-tembok dari Yeriko ini, yang di atasnya itu ada penjaga-penjaganya, ya, yang mereka sangat berbadan kuat, ya, dan besar-besar, ya. Ini mereka menjaga dari pertahanan dari kota Yeriko ini, ya. Mereka sangat mengantisipasi supaya tidak boleh ada orang asing masuk ke kotanya. Ya. Dan di sini juga Kak Jati boleh lihatkan kembali, ya, bagaimana Tuhan itu memberikan sabdanya, ya, kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko ini bersama dengan rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah itu, ya, serta yang kuat itu kepada Yosua untuk dikalahkan. Bagaimana cara Tuhan berkehendak atas kepemimpinan Yosua ini untuk memasuki kota Yeriko. Ya. Dan ternyata kalau dalam sebuah strategi perang, ya, biasanya orang atau pasukan itu akan dipersiapkannya dengan cukup sehat, kuat, kemudian dengan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang cepat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Dan di Kak Jati bisa tunjukkan bagaimana kesiapan dari orang-orang dari Yeriko, ya, melihat di bawah itu sudah ada atau sudah banyak orang-orang Israel yang melakukan aktivitas di bawah untuk apa? Memasuki atau menyerang kota Yeriko ini. Ya. Mereka melihat dan di situ bagaimana tubuhnya juga cukup kekar-kekar, ya, dan besar-besar. Ya. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang Yeriko ini sudah siap dengan kedatangan dari orang-orang Israel. Walaupun, ya, mereka juga merasa ketakutan, ya, karena ia melihat bagaimana Tuhan dari orang-orang Israel ini sangat luar biasa. Ya. Dibuktikan bagaimana Tuhan menyertai orang Israel ketika ia menyeberang Sungai Yordan yang baru saja dia lakukan itu. Ya.
Ada sebuah ketakutan dari orang-orang Yeriko ini oleh karena apa? Penyertaan dari Tuhannya yang tidak henti-hentinya memimpin dan menyertai bangsa Israel. Nah, ada indikasi Tuhan Yesus Kristus tidak seperti strategi perang pada umumnya, ya. Hal yang tidak umum justru diperintahkan oleh Tuhan kepada apa? Pada bangsa Israel. Semua prajurit diperintahkan hanya apa? Untuk apa? Mengelilingi kota itu sekali saja 1 hari selama 6 hari. Ya, 1 kali mengelilingi dalam 1 hari sebanyak 6 hari. Dan kemudian di hari yang ke-7, ya, mereka disuruh mengelilingi berapa? 7 kali. Ya, berarti lebih banyak lagi, ya, di hari yang terakhir ini, di hari yang 7 ini. Dengan apa? Dengan diiringi apa? Oleh para imam ini membawa apa? Sangkakala. Ya, sangkakala itu kalau ditiup bilangnya, ada yang begitu ya, ada ya, bunyi sangkakala. Apalagi kalau nanti di penghujung akhir tahun biasanya ada orang juara trompet itu dengan bermacam-macam bentuk, ya, ada yang juga bentuknya seperti sangkakala begitu, ya. Nah, ada indikasi Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada hari yang ke-7, ya, ketika bangsa Israel dan para imam ini diperintahkan untuk mengelilingi sebanyak berapa tadi? 7 kali, ya. Dan kemudian bangsa Israel melakukannya itu, ya. Dan apabila nanti ketika sangkakala itu ditiup, kemudian tiupnya begitu panjang, ya, maka Allah memerintahkan untuk seluruh bangsa Israel ini bersorak dengan suara nyaring. Ya. Dan ketika itu dilakukan, nanti kamu akan melihat suatu mukjizat yang terjadi atas bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu. Wah, tentunya kalau melihat perintah Tuhan ini sangat aneh, ya. Mau berperang kok cuma suruh jalan muteri kota itu, ya. Sehari 1 kali selama 6 hari. Kemudian di hari yang ke-7 kamu harus memutari itu selama 7 kali. Dan harus meniup sangkakala itu panjang dan lama, ya. Sangat aneh. Mau perang kok tidak suruh pakai senjata, ya begitu, tidak pakai apapun, tapi kok hanya seperti begitu. Biasanya untuk mengalahkan musuh mereka harus menggunakan senjatanya yang paling ampuh, ya, supaya apa? Musuhnya tepat kalah begitu, ya. Namun dalam hal ini Tuhan memerintahkan, ya, kepada mereka khususnya bangsa Israel ini hanya berjalan, ya, mengelilingi tembok itu, ya, kemudian dia harus melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan luar biasa, ternyata bangsa Israel ini tidak banyak tanya, adik-adik. Bangsa Israel ini taat pada perintah Tuhan. Mereka tidak protes, mana mungkin Tuhan, tidak mungkin itu, ya, tidak mungkin hanya sekedar berjalan mengelilingi itu saja, kemudian dia kalah begitu. Ya. Tidak, adik-adik. Ya. Mereka tidak mempertanyakan akan perintah Tuhan itu. Mereka taat setia kepada perintah Tuhan dan mereka melakukannya itu dengan hati dan iman yang percaya kepada Tuhan. Para bangsa Israel ini patuh kepada perintah Tuhan, dan ketika perintah Tuhan itu dilaksanakannya memasuki hari yang ke-7, ketika mereka harus disuruh berputar sebanyak 7 kali pada hari itu, ya, dan kemudian sangkakala ditiup panjang sekali, dan kemudian bangsa Israel itu adalah bersorak-sorai untuk melakukan pujian kepada Tuhan, ya, seperti pada gambar ini, ya. Ini adalah ketika mereka sudah mendengar sangkakala ditiup panjang, ya, mereka bersorak-sorai, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, di gambar yang berikutnya ini, ya. Ketika sangkakala sudah ditiup, kemudian mereka bersorak-sorai, ya, ini sangkakala ditiup oleh para imam, kemudian bangsa Israel bersorak-sorai di sini, dan kemudian apa yang terjadi? Ya, di atas ini tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko yang begitu kuat dan tebal tadi kalah oleh karena apa? Oleh karena perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan oleh karena tiupan sangkakala atau sorak-sorai itu. Bukan oleh karena Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan menuntun
dan Tuhan memberikan berkat-Nya serta anugerah-Nya kepada bangsa Israel. Kalau kita boleh lihat cara mengalahkan kota Yeriko ini oleh bangsa Israel ini sangat unik. Ya. Mungkin bagi kita tidak mungkin itu terjadi seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel pertama kali tadi. Ketika mereka berpikir bahwa apa mungkin kita bisa mengalahkan mereka hanya dengan berkeliling tadi. Ada yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu hal yang mustahil atau hal yang luar biasa. Tembok Yeriko yang begitu kokoh dan kuat, ya, dengan ketebalan yang cukup sangat tebal sekali, ketinggiannya lebih kurang 14 meter itu, ya, runtuh hanya oleh teriakan sukacita, syukur orang Israel dan diawali dengan tiupan sangkakala. Suatu hal yang sangat luar biasa, dan ini adalah mujizat Tuhan yang diberikan kembali kepada bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa apa tadi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, yang kuat, ya, begitu ya. Dan seperti pujian yang disampaikan oleh adik kita, Brigita tadi di depan, ya, mengatakan bahwa kita diajak apa menyanyi, Allahku besar, ya, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ya. Pujian ini mengingatkan kepada kita. Untuk kita apa? Kita selalu mengingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil di hadapannya. Walaupun seringkali kita berpikir, ya, mungkin papa mama kita, ya, aduh bagaimana ya saya mengatasi ini, saya harus menghadapi ini semua. Mana mungkin saya bisa melakukan itu semua. Ya. Nah, pada pagi ini kita diingatkan, ya, bagi para orang tua kita, atau papa mama kita, atau justru kita sebagai anak-anak Tuhan, diingatkan kembali melalui perjalanan bangsa Israel ini menuju kota Yeriko ini, sehingga runtuhnya tembok Yeriko ini. Nah, percaya dan taat melakukan perintah Tuhan dengan iman membuat bangsa Israel mampu menghadapi itu semua, meskipun sukar untuk dipahami, sulit untuk dicerna oleh pikiran manusia, cara Tuhan yang ingin hadirkan di dalam bangsa Israel ketika meruntuhkan tembok Yeriko ini. Ayo adik-adik, kita harus tetap semangat, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dengan contoh salah satunya dalam kehidupan kita, menuruti nasihat orang tua, kemudian rajin berdoa, membantu papa mama atau ayah ibu kita di rumah. Sebab apa? Allah kita itu Allah yang berkuasa, Allah kita yang senantiasa memberikan kekuatan dan menuntun kita. Dan itulah yang senantiasa harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi kita masih dalam kondisi yang masih dalam masa pandemi ini, tetap semangat, tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi Kak Jati juga mengacungkan hebat kepada adik-adik semua yang pada saat ini, pagi hari ini, masih terus tetap setia beribadah. Sekolah minggu, walaupun masih secara jarak jauh begini, Kak Jati acungkan hebat kembali. Oleh karena apa? Adik-adik menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan. Dan itulah yang harus senantiasa kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya. Seperti bangsa Israel yang tanpa protes kepada Tuhan ketika Tuhan memerintahkan, dengan iman ia melakukan, dengan demikian kita pun juga harus melakukan kehidupan kita ini dengan penuh iman, percaya, dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah patah semangat. Teruslah berjuang dan tunjukkan semangat kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena dengan iman melakukan perintah Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Seperti bangsa Israel, ketika dia melakukan perintah Tuhan itu dengan imannya, dengan penuh percaya dan taat, dia mendapatkan berkat, yaitu apa? Lawan yang ada di depannya boleh dikalahkan. Dan tentunya ini pula yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kita
takut ataupun gentar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat dan perkasa, dan tidak ada yang mustahil baginya. Oleh itu, marilah kita senantiasa dengan iman melakukan perintah Tuhan dengan penuh kesetiaan dalam hidup kita. Ayo adik-adik, tetap semangat dan lakukan perintah Tuhan dengan penuh iman, percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang besar, Bapa Allah kami yang kuat, Bapa Allah kami yang perkasa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami dan menguatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus punya semangat untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan dengan iman yang bersandar kepada Engkau. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu setia dan taat serta penuh kasih kepada kami semua, sehingga kami boleh menghadapi segala permasalahan dalam hidup kami, terkhususnya untuk dalam masa pandemi ini, yang kami terus masih belum bisa melakukan aktivitas dengan leluasa. Kami bersyukur tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami serahkan juga Bapa setiap usaha dan upaya-upaya yang dilakukan untuk segera berlalunya masa pandemi ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik kembali, dan kami boleh mensyukuri juga itu semua oleh karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kami serahkan juga setiap orang tua kami, Papa Mama kami, Bapak Ibu kami, yang terus dengan setia mendampingi, memimpin, membimbing kami semua. Berkati mereka semua Bapa, dalam segala usaha, karya, dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan kami percaya Engkau akan senantiasa mencukupkan seluruh kehidupan dan kebutuhan setiap kami semua. Kami juga ingin serahkan setiap ibadah yang dilakukan, baik mungkin ada beberapa yang sudah melakukan secara tatap muka maupun yang masih secara jarak jauh. Tuhan berkati mereka, setiap tim-tim yang ada, para pelayan jemaat anak yang ada, maupun guru-guru sekolah minggu yang ada. Berkati mereka semua Bapa, di dalam ketekunannya, penyertaan mereka, dalam kesetiaan mereka dan melayani, Tuhan akan berkati, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami serahkan Bapa semuanya itu, dan kami serahkan juga setiap anak-anak kami atau adik-adik kami yang terus bergumul di dalam kehidupannya, baik yang masih studi maupun masih anak-anak yang harus didampingi oleh orang tua. Berkati mereka semua Bapa, berikan ketekunan dan semangat untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami, hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita sudah memuji Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan, di saat kita mau tetap taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menyertai kita semua. Iya ya Kak, luar biasa. Akhirnya bangsa Israel bisa memasuki kota Yeriko yang temboknya tinggi, besar, bisa runtuh karena dikelilingi sebanyak 7 kali oleh orang-orang Israel. Iya Tata, karena bangsa Israel mau taat kepada Allah melalui pimpinan Bapak Yosua, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap semangat untuk taat dan setia, supaya kasih Tuhan pun boleh selalu hadir dalam hidup kita. Ayo Tata, kita akhiri kebaktian kita pada hari ini dengan kita memuji Tuhan, percaya saja.
Felicita. Nama saya Payola. Kasih Tuhan yang saya rasakan adalah saya diberikan makanan kesukaan saya oleh Mami. Aku dibeliin mainan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai di sini teman-teman, kebaktian anak minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.